Oke, kembali lagi bersama saya Uraisya Ziman di channel Moderai. Oke, jadi sudah cukup lama ya saya tidak mengupload video atau tutorial ya teman-teman. Jadi eh, video terakhir saya itu kalau nggak salah tentang Flutter ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial. Ya mungkin ini akan menjadi sebuah project yang menarik ya. Nah, tapi bukan tentang Flutter lagi gitu. Tapi tentang quality assurance teman-teman, yang mana untuk saat ini saya bekerja sebagai QA automation dan performance test. Nah, sejalan dengan itu jadi saya akan memberikan tutorial pada teman-teman terkait QA automation khususnya di Selenium ya. Jadi mungkin ini akan menjadi banyak video terkait Selenium untuk melakukan testing automation baik di platform web ataupun di mobile ya. Kalau mobile nanti ada namanya Appium ya teman-teman. Nah, jadi kita akan belajar terkait Selenium ya. Mungkin sedikit cerita ya kenapa dari Flutter kok menjadi QA gitu ya. Jadi pada saat saya lulus kuliah, loker-loker terkait Flutter atau mobile developer itu lumayan agak agak sulit ya teman-teman. Jadi saya memutuskan untuk mencoba role baru, explore role baru dan rezekinya di situ teman-teman. Jadi saya ikut bootcamp gitu kan. Nah, yang mana sebenarnya lebih worth it belajar mandiri menurut saya ya. Jadi dari bootcamp itu kadang masih basic aja gitu. Jadi ujung-ujungnya ya tetap explore sendiri. Tapi ya tidak masalah sih hal itu. Ya, anggap aja jadi pembelajaran aja. Jadi untuk sekarang kita akan belajar Selenium ya. Nah, namun sebelum beranjak ke Selenium itu sendiri, perlu kita ketahui terlebih dahulu. Jadi, role quality assurance itu ada yang manual dan juga ada yang automation. Nah, bedanya apa? Jadi, kalau manual itu ya sesuai dengan namanya ya manual. Jadi, jadi kalau manual itu ya tentu saja manusia yang ngecek langsung halaman. Misalnya yang kita testing dalam website ya. Ya, contohnya misalnya website. Saya coba refresh. Misalnya website yang namanya di sini Orange HRM. Nah, jadi agak ngelag ya. Ini ya, misalnya website yang dites Orange HRM. Berarti kalau manual ya ngetesnya benar-benar ya saya sendiri gitu. Misalnya saya tuliskan admin, terus passwordnya admin 123 saya masukin sesuai dengan namanya. Terus dicek, oke login. Oke, nah loginnya berhasil nih. Berarti ya ini dianggap pas gitu. Jadi yang ngecek sendiri itu adalah manusianya. Nah, kalau automation artinya yang ngecek ya kita anggap saja ada bot atau robot di situ. Jadi, nah bedanya eh, kalau automation ya otomatis dicek sama robot yang kita bikin gitu. Nah, yang kita bikin yaitu menggunakan Selenium, teman-teman. Nah, namun sebenarnya dari segi permintaan manual ataupun automation sendiri itu masih cukup banyak ya di pasar ya. Namun ya kalau teman-teman belajarnya automation atau bisa automation ya perusahaan akan menganggap teman-teman itu nilai plus. Jadi, nah kadang ada perusahaan yang testingnya masih manual, ya. Ada juga yang berdampingan atau ada manualnya dan juga ada automationnya. Jadi sebenarnya plus minus di antara keduanya. Jadi kalau misalnya manual, otomatis ya butuh.
manusianya yang banyak, misalnya anggap ada 1.000 test case. Nah, yang dikejar itu misalnya 500 500 test case teman-teman. Jadi misalnya ada 10 orang. Nah, yang dikejar itu misalnya dalam waktu 1 minggu, apakah mampu untuk ngecek hal tersebut gitu kan. Nah, sebenarnya kalau pengalaman saya ya kerja, jadi biasanya QA manual itu lumayan banyak ya, dan kalau nggak ada automationnya itu bakal banyak. Sebenarnya tergantung fitur juga, seberapa banyak fitur ya sebanyak itu juga QA-nya gitu. Nah, kalau misalnya perusahaan yang mindsetnya hanya ada QA manual aja udah cukup gitu kan. Nah, keuntungan bagi bagi mereka ya pasti sumber dayanya yang perlu diperbanyak, dan juga otomatis biaya ketika banyak orang, otomatis biaya juga bertambah bukan untuk menggaji karyawan. Kemudian delivery ke dari misalnya environment dev ke UAT atau UAT ke production itu kan perlu di testing ya. Nah, jadi itu membutuhkan waktu yang lama kalau manual, itu sudah jelas. Walaupun dengan banyak orang, tapi dibandingkan dengan automation, ya pasti pasti lebih unggul yang automation ya. Nah, kalau kalau untuk automation sendiri ya biasanya dalam jangka pendek ya. Kalau kita lihat jangka pendeknya pasti perusahaan nganggapnya aduh mahal gitu kan. Soalnya kan rekrut automation kan itu ya harus bisa scripting ya. Jadi perlu apa? Perlu dari segi gaji karyawan pastinya lebih tinggi yang automation ya. Walaupun itu based on pengalaman lagi ya. Tapi ya pastinya automation bakal lebih unggul dibanding manual. Apalagi ya dari manual kemudian bisa automation juga, keduanya bisa gitu kan. Ya sebenarnya dari kalau automation bisa pasti manual bisa gitu. Cuman dari segi perusahaan kadang kalau jangka pendeknya mikirnya itu pasti mahal gitu. Nah, kalau untuk jangka panjangnya jelas automation lebih unggul. Kalau jangka pendek tadi ya manual emang lebih better, tapi dari segi jangka panjang semakin banyak karyawan ya biaya juga bakal membengkak. Dan biasanya untuk QA manual itu kalau orang yang perusahaannya yang punya QA manual dan punya QA automation juga, jadi biasanya eh, melakukan regression testing itu atau fitur-fitur yang sudah diupdate tapi mempunyai dampak gitu ya ke fitur lain. Jadi biasanya satu microservice fokusnya adalah kayak manual, ya udah dia ngecek mana aja sih yang berdampak gitu. Misalnya di microservice A berarti mereka hanya ngecek fiturnya di microservice A, sedangkan regression yang dilakukan oleh automation itu menyeluruh. Misalnya nih fitur fitur profile ya terjadi perubahan fitur. Jadi kalau biasanya kayak manual itu benar-benar spesifik di fitur profile doang yang dicek. Nah, kalau automation testing biasanya kalau ada perubahan di profile ya semuanya dicek gitu. Anggap ini contoh aplikasi m-banking ya. Jadi bahkan transaksinya juga bisa dicek gitu kan. Karena kan scriptnya udah ada semua, tinggal running, kita tunggu terus kelar gitu. Dari segi waktu jelas efisien di automation ya teman-teman. Jadi seperti itu terkait uh, Kia automation dan juga Kia manual ya perbedaannya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi di episode 1 ini tentang selenium ya. Nah, jadi selenium itu apa gitu kan? Jadi selenium ini sebenarnya
sebuah tools, sebuah tool untuk kita mengautomasi sebuah website, teman-teman. Jadi, eh, yang seperti kita lakukan tadi itu kan by manusia yang lakuin ya. Nantinya robot yang lakuin itu. Jadi robot atau bot ya, robot software yang melakukan itu, eksekusi itu gitu kan. Dan tentunya lebih cepat dan presisi jauh, eh, jelas automation ya gitu. Nah, Selenium ini yang kita bahas sebenarnya dia punya Selenium bisa pakai bahasa lain ya selain Java, mulai dari Python juga bisa gitu kan, bahkan eh, hingga ke bahasa C dan juga bahasa Ruby juga bisa kita gunakan. Nah, cuman di sini saya akan memberikan di section bahasa Java dulu ya teman-teman ya. Nah, jadi gimana sih sebenarnya cara Selenium itu berinteraksi dengan si browser kita gitu kan? Nah, jadi dia itu sebenarnya berinteraksi menggunakan API teman-teman. Jadi API itu apa gitu kan? Nah, oh ya sebelum teman-teman masuk ke section ini mungkin teman-teman boleh belajar dulu ya terkait fundamental Java ya. Mungkin kalian bisa pelajari di channel manapun itu ya seperti kalau saya menyarankan di kelas terbuka yaitu lengkap banget terkait Java ya teman-teman. Oke, jadi kita balik lagi ke Selenium. Jadi cara dia berinteraksi itu menggunakan API ya teman-teman. Jadi dari kode program, kemudian eh, nah, dia berkomunikasi dengan browser kita, Chrome, Chrome gitu kan misalnya menggunakan API. Jadi kayak gini nih contoh. Ya, saya gambarin dikit-dikit lah. Ini misal API itu apa? Jadi API itu kayak jembatan gitulah ya. Ini saya ambil contoh. Ini kita warnain dulu deh. Ini ganti warna jadi misalnya. Jadi saya, aduh, sorry. Oke, Selenium di sini browser. Nah, untuk menghubungkan eh, kode kita dengan browser, itu tentunya harus ada jembatan ya teman-teman. Nah, jembatan yang ini yang saya maksud adalah API-nya ya. Jadi setiap browser itu kan beda-beda di balik teknologinya ya, walaupun mereka browsingnya sama aja gitu. Jadi kalau kita bedah gitu ya, pasti beda itu di belakangnya. Jadi di Selenium itu ada namanya drive Selenium Web Driver ya teman-teman. Jadi dia ini yang bakal uh, berinteraksi dengan browser kita. Misalnya kalau browsernya di sini saya ambil contoh Chrome, berarti nanti bakal ini web drivernya akan menggunakan benar-benar objek Chrome driver teman-teman untuk berinteraksi dengan browser Chrome kita. Jadi memang kalau dilihat sekilas sedikit membingungkan gitu. Tapi ya anggap aja si eh, Selenium ini sebuah tool untuk mengotomasi browser ya, mulai dari misalnya input di bagian login tadi kan ada username gitu kan, input username, kemudian password, kemudian klik hingga klik buttonnya itu Selenium ya yang memberikan aksinya pada browser kita. Nah, contohnya gimana? Oke, jadi di sini saya contohkan sedikit ya, nanti kita akan bahas lebih detail ya. Ini salah satu contohnya, kita bikin dulu, di sini ada project Maven ya, yang saya bikin.
yang mana ini saya masukkan dependensi Selenium. Nah, ini dapatnya dari mana? Dapatnya dari si Maven repository. Ini kita searching saja nih Selenium. Selenium Java, kemudian, nah ini pilih versinya versi berapa. Nah, dependensi ini yang di copy. Klik langsung copy dan bakal masuk ke sini dia. Terus tinggal di Maven-nya tinggal kita update aja projectnya setelah kalian ngedit-ngedit ini. Ini hanya masih trik dasar saja. Nanti kita bakal mulai dari awal lagi gimana ngeset dependensi. Ini saya mau contohin aja gimana sih cara Selenium itu bekerja dengan browser kita gitu. Nah, ini saya bikin kelas Java namanya introduction, saya bikin main-nya, terus kita panggil dulu WebDriver-nya teman-teman. Sini kita import dulu nih. Import Selenium. Selenium WebDriver. Oke, ini terus kita scripting, kita gedein dikit. Oke, ini harusnya udah kelihatan ya. Ini saya pakai Eclipse ya teman-teman. WebDriver, nah ini variabel namanya WebDriver. Nah, ini driver ya. Ini nah saya ingin berinteraksi dengan Chrome misalnya kan. Jadi saya panggil di sini Chrome driver. Oke, driver sama dengan oh ya, jangan sama dengan lagi kan udah. Driver misalnya kita ingin membuka browser si Orange HRM tadi ya. Nah, caranya gimana? Caranya adalah nih saya coba balik ke halaman login dulu. Nah, ini saya copy URL-nya driver.get. Nah, kita masukin di sini URL dari browser Orange HRM itu. Nah, oh ya ini mungkin bisa kita gedein dulu ya untuk layarnya. Driver.manage.window.maximize. Nah, ini untuk nge-maximize layar Chrome kita ya. Jadi dia maximize dulu, terus buka browser Orange HRM, kemudian misalnya kita print, kita print, oh ya, print Java, Pak. Oke, kita print dia URL-nya apa gitu kan. Yang simple-simple aja dulu ya. Terus kita close. Nah, close debit aja. Oke, jangan lupa jadi koma. Oke, save. Coba kita running ya. Ini teman-teman bakal ngeliat nih gimana sih hasilnya itu. Oke, nah ketika di running dia bakal open otomatis ya si browser Chrome ini. Kemudian dia bakal ngebuka si Orange HRM tadi. Nah, kayak cepet banget ya gitu ya. Nah, karena ini kan eksekusinya berbaris ya dan itu sangat kayaknya millisecond gitu dalam millisecond makanya berasa cepet banget tapi ini ketangkep kok ini get current URL-nya ini bisa kita lihat di konsolnya bener ya dia udah masuk ke Orange HRM tadi kemudian dia ngambil URL-nya apa. Nah seperti yang saya bilang tadi jadi si Selenium ini punya WebDriver. Kalau kita mau open Chrome berarti kita pakainya Chrome driver. Nah, kalau misalnya kita mau pakai Edge, berarti di sini kita pakai Edge driver, teman-teman. Oke, background dari Edge. Oke, kita panggil Edge drivernya. Ya, lupa belum diimport. Oke, misalnya nih, coba kita running lagi nih. Apakah dia bakal buka Chrome ya? Tentu saja tidak ya. Oke, kita coba lagi. Harusnya dia ngebuka Edge, browser Edge. Oke, benar ya kebukanya Edge, terus dia ngebuka Orange HRM, kemudian login ya. Buka halaman login. Nah, habis buka halaman login dia bakal ambil URL-nya. Nah, bang, bisa.
kok tadi belum muncul halamannya udah ketutup nih gitu kan. Nah, itu karena kalau kita tambahin delay di sini dia bakal kelihatan sih. Sebenarnya nanti kita akan bahas ya gimana handle delay yang baik. Tapi di sini kita coba manggil ini dulu. Yang penting dia bisa ngebuka browser aja dulu. Ini sangat basic aja dulu. Nanti kita detailin lagi di pertemuan berikutnya ya. Oke, jadi gitu ya seputar eh, driver ya teman-teman ya. Oke, mungkin biar nggak terlalu panjang bisa kita cukupkan dulu di sini. Ini anggap aja hmm, kalau bagi saya pribadi ini mengulang materi yang sudah pernah saya pelajari gitu. Anggap aja refresh otak gitu buat saya. Semoga bagi teman-teman bermanfaat ya untuk tutorial ini. See you in the next videos.